Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama, notasi limit. Nah, limit dituliskan sebagai berikut. Notasi ini dibaca limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Limit suatu fungsi fx untuk x mendekati a adalah harga pendekatan dari fx pada saat x mendekati nilai a. Nah, selanjutnya konsep limit fungsi aljabar. Kita bisa lihat pada garis bilangan dapat dilihat sekelompok bilangan real. Nah, ini bilangan real mendekati 1 dari kiri dan sekelompok bilangan real mendekati 1 dari kanan, namun hanya ada satu bilangan yang terdekat ke 1 dari kiri dan kanan. Jika dimisalkan x sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 1 tersebut, maka x disebut mendekati 1 atau ditulis seperti ini, x mendekati 1. Jika x adalah semua bilangan mendekati 1 dari kiri, ini yang di sebelah kiri ini, maka ditulis x tanda panah 1 pangkat min. Nah, ini dibacanya x mendekati 1 dari kiri. Dan sebaliknya, jika x adalah semua bilangan yang mendekati 1 dari kanan, maka ditulis seperti ini, dibacanya x mendekati 1 dari kanan. Maka di sini tandanya plus. Selanjutnya, sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama, misalkan f sebuah fungsi di mana f memetakan R ke dalam R, dan misalkan L dan C bilangan real, maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati C dari kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati C dari kanan, hasilnya sama, yaitu L. Sifat kedua, misalkan fx sama dengan k, di mana k ini merupakan konstanta tanpa variabel, adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C dengan k dan C bilangan real, maka limit k untuk x mendekati C sama dengan k. Sifat ketiga, misalkan fx sama dengan x adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C dengan C adalah bilangan real, maka limit x untuk x mendekati C sama dengan C. Yang ketiga, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C dengan C adalah bilangan real, maka limit k dikali fx untuk x mendekati C sama dengan k dikali limit fx untuk x mendekati C. Sifat kelima, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C, maka limit fx dikali gx untuk x mendekati C sama dengan limit fx untuk x mendekati C dikali limit gx untuk x mendekati C. Yang keenam, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C, maka limit fx plus minus gx
untuk X mendekati C sama dengan limit fx untuk X mendekati C plus minus limit Gx untuk X mendekati C. Yang ketujuh, misalkan f, g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C, maka limit fx dibagi gx untuk X mendekati C sama dengan limit fx untuk X mendekati C dibagi limit gx untuk X mendekati C, di mana limit gx untuk X mendekati C tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai untuk penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Yang ke-8, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dengan C adalah bilangan real dan N adalah bilangan positif, maka limit fx pangkat N untuk X mendekati C sama dengan limit fx untuk X mendekati C dipangkatkan dengan N. Nah, dari sifat-sifat limit tersebut kita akan mendapat teorema limit yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal limit fungsi aljabar. Nah, yang pertama, limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Nah, K ini berarti nilai yang tidak ada variabel X-nya ini, karena di sini kan X mendekati A, maka di fungsinya tidak ada variabel X. Contoh, limit 9 untuk X mendekati 2 hasilnya akan sama dengan 9. Nah, ini tetap 9. Contoh lagi, limit f untuk X mendekati 7 hasilnya akan tetap sama dengan 9. Teorema kedua, limit X untuk X mendekati A sama dengan A. Contohnya, limit X untuk X mendekati 2 hasilnya sama dengan 2. Nah, karena di sini fungsinya hanya X, maka hasilnya itu sama dengan nilai A. Contoh lagi, limit X untuk X mendekati 7. Nah, di sini nilai A-nya 7, maka hasilnya sama dengan 7. Teorema ketiga, limit K dikali fx untuk X mendekati A sama dengan K dikali limit fx untuk X mendekati A. Nah, jadi jika ada bentuk seperti ini, limit K dikali fx, kita dapat mengerjakannya dengan cara lain, yaitu K-nya ini kita simpan di depan, kemudian kita kerjakan limit fx untuk X mendekati A nya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan fungsi limitnya, kemudian baru kita kalikan dengan nilai K ini. Nah, contohnya, soalnya limit 9 dikali 2 ditambah X, dimana 2 ditambah X ini merupakan fx atau fungsi X. Fungsi fx untuk X mendekati 2 sama dengan, nah kalau dari teorema berarti kita meletakkan nilai 9 ini di depan, kemudian kita mengerjakan limit 2 ditambah X untuk X mendekati 2 terlebih dahulu, setelah itu baru kita kalikan. Nah, ini kita langsung substitusikan pada ruas kiri. Ini untuk membuktikan teorema ini, maka jika kita menggunakan cara yang ini ataupun cara yang ini, hasilnya akan sama. Ini 9 kita kalikan dulu ke dalam fungsi fx ini. Jadi 9 dikali 2 sama dengan 18, 9 dikali X sama dengan 9X. Setelah itu kita langsung mensubstitusikan nilai X mendekati 2 ini, X mendekati 2
maka kita langsung mengganti X ini dengan 2, maka 18 ditambah 9 dikali 2. Untuk ruas kanannya juga seperti itu, jadi 9 dikali, nah ini 2 ditambah X nya kita ganti dengan 2, maka hasilnya 9 kali 2 18, jadi 18 tambah 18 untuk ruas kiri, dan untuk ruas kanannya 2 ditambah 2 4, jadi 9 dikali 4, maka hasilnya 18 tambah 18 sama dengan 36, 9 dikali 4 sama dengan 36. Ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka terbukti bahwa jika kita mengerjakan soal ini dengan langsung mensubstitusikannya boleh. Jika kita ingin mencari nilai limitnya dulu kita ingin mencari nilai limit terlebih dahulu kemudian dikalikan dengan nilai K juga boleh, hasilnya akan tetap sama. Nah, berikutnya limit. Nah, untuk teorema 4, 5, 6 ini terdapat dua fungsi f(x) dan fungsi g(x). Itu dapat dikerjakan dengan cara kita menghitung kedua fungsinya terlebih dahulu kemudian mencari limitnya, ataupun mencari limit dari masing-masing fungsi kemudian dioperasikan. Nah, ini untuk teorema 4 penjumlahan ataupun pengurangan. Ini bisa fungsinya dijumlahkan ataupun dikurangkan terlebih dahulu kemudian mencari limit, atau bisa mencari limit untuk masing-masing fungsi terlebih dahulu kemudian dijumlahkan ataupun dikurangkan. Begitupun untuk perkalian dan pembagian. Nah, tapi untuk yang teorema 6 ini nilai untuk limit gx untuk x mendekati a ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk teorema 7 dan 8 juga sama seperti yang ini, tapi ini yang teorema 7 pangkat n. Ini kita bisa cari dengan cara kita mempangkatkan fungsinya terlebih dahulu kemudian mencari nilai limitnya, ataupun mencari nilai limitnya terlebih dahulu kemudian dipangkatkan. Ini sama, diakarkan terlebih dahulu kemudian mencari nilai limitnya, atau mencari nilai limitnya kemudian diakarkan. Tapi untuk teorema yang 8 ini ada ketentuannya, yaitu limit f(x) untuk x mendekati a lebih dari 0, atau yang di dalam akar ini bentuk yang ini tidak boleh negatif, dan n ini harus bernilai genap. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan teorema 8 ini. Nah, selanjutnya menentukan nilai limit fungsi aljabar. Limit menuju titik tertentu atau x mendekati ini untuk x mendekati a. Jadi nilai a ini berhingga. Maka langkah penyelesaiannya, yang pertama kita langsung mensubstitusikan limit f(x) untuk x mendekati a. Kita langsung mengganti nilai x ini dengan nilai a. Nah, jika hasil fa sama dengan c, maka nilai limitnya adalah c. Jika hasil fa sama dengan 0 per c sama dengan 0, maka nilai limitnya adalah 0. Jika nilai fa sama dengan c per 0 sama dengan tak hingga, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Nah, selanjutnya
Jika hasilnya bentuk tak tentu itu penyebut dan pembilangnya 0 per 0, maka diselesaikan dengan cara kita gunakan manipulasi aljabar. Yang pertama yaitu faktorkan, kemudian kita sederhanakan, kemudian substitusikan. Nah, ini untuk fungsi rasional yang pembilang dan penyebutnya merupakan fungsi rasional atau tidak bukan merupakan bentuk akar. Jika fungsinya mengandung akar atau irasional, kita dapat selesaikan dengan mengalihkan dengan sekawan. Cara yang terakhir yaitu kita menggunakan dalil L'Hospital, yaitu diferensiasi pada bagian pembilang dan penyebut. Nah, pada video ini saya hanya akan membahas kedua poin ini. Pada video ini saya tidak akan membahas penggunaan dalil L'Hospital. Selanjutnya, menentukan dari limit fungsi aljabar yang menuju tak hingga. Ini jadi X mendekati tak hingga. Yang pertama, untuk limit fungsi berbentuk limit fx per gx untuk X mendekati tak hingga, hasilnya sama dengan tak hingga per tak hingga dengan fx dan X polinomial atau suku banyak. Dalam menentukan nilai limitnya dapat dilakukan dengan cara membagi setiap suku dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi sehingga diperoleh salah satu bentuk. Nah, ini jika soalnya seperti ini berbentuk polinomial, maka kita bisa lihat kita hanya perlu memperhatikan pangkatnya. Nah, ini pangkatnya, ini untuk fungsi fx, ini untuk fungsi gx. Jika pangkatnya ini pangkat untuk fungsi fx yang ini m ini dia lebih dari n, jika nilai m lebih besar daripada nilai n, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Jika nilai pangkat m sama dengan pangkat ini yang n ini, jika nilai m dan n sama, maka hasil limitnya kita dapat cari dengan cara langsung membagikan A1 ini dengan B1. Jika pangkat yang ini m nya kurang dari n, maka nilai limitnya sama dengan 0. Nah, jadi jika kita menemukan soal seperti ini, kita hanya perlu memperhatikan pangkatnya, pangkat tertinggi. Kita hanya perlu memperhatikan pangkat tertingginya. Yang kedua, pada limit fungsi yang memuat bentuk akar, kita kalikan dengan bentuk sekawannya untuk mendapatkan bentuk pecahan. Kemudian gunakan cara seperti pada langkah A. Nah, jika ada soal yang bentuknya akar, fungsinya berbentuk akar, kita kalikan dulu dengan sekawan. Kemudian setelah bentuknya seperti ini, bentuk soalnya menjadi seperti ini, kita langsung menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Hanya melihat pangkat tertingginya saja. Yang ketiga, untuk limit fungsi berbentuk seperti ini, akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kemudian ini ditambah ataupun dikurang ya, plus minus akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nilainya berarti kita tinggal lihat nilai konstanta pada masing-masing variabel ini yang konstanta yang berdampingan dengan variabel x pangkat 2 ini kita lihat. Nah, jadi kalau nilai A lebih dari nilai P, maka hasil limitnya adalah tak hingga.
kalau nilai A ini sama dengan P, maka kita dapat mencari nilai limitnya dengan cara menggunakan rumus ini, yaitu B dikurang Q kemudian dibagi dengan 2 kali akar A. Yang selanjutnya, jika nilai A ini kurang dari P, maka nilai limitnya sama dengan min tak hingga. Nah, kemudian untuk limit fungsi berbentuk seperti ini plus minus. Di sini bentuknya akar P, fungsinya berbentuk akar Px ditambah A. Ini plus minus akar Qx ditambah B. Maka kita dapat selesaikan dengan cara kita mengalihkan bentuk ini dengan fungsi ini, kita kalikan dengan sekawan. Lalu jika bentuknya sudah seperti pada yang poin A tadi, kita menggunakan ketentuan pada poin A, atau kita menggunakan rumus seperti ini. Jika nilai P sama dengan Q, maka nilai limitnya sama dengan 0. Atau jika nilai P tidak sama dengan Q, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, nilai limit 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 dibagi x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 untuk x mendekati 1 adalah titik-titik. Nah, ini soal seperti ini kita dapat substitusikan langsung. Kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke fungsi ini. Maka, nah ini nilai x nya kita ganti dengan 1, jadi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Nah, jadi nilai limitnya yaitu min 2. Kemudian soal berikutnya, nilai dari limit x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 dibagi x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10 adalah, untuk x mendekati 2 adalah titik-titik. Nah, ini jika kita menggunakan substitusi langsung, jika kita memasukkan 2 ini langsung ke dalam fungsi ini, maka nilai limitnya akan menjadi 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Teman-teman bisa coba sendiri substitusikan langsung ke 2 ini ke fungsi ini. Nah, karena ini akan menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita menggunakan manipulasi aljabar, yaitu kita faktorkan fungsi ini, kemudian kita sederhanakan, baru kemudian disubstitusikan. Kita faktorkan, ini x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 difaktorkan, bentuknya menjadi x kurang 2 dikali x ditambah 4. Untuk x pangkat 2 kurang 7x ditambah 10 difaktorkan menjadi x kurang 2 dikali x kurang 5. Nah, ini kita lihat ada bentuk yang sama, ini x kurang 2. Untuk di pembilangnya, di penyebutnya juga ada x kurang 2. Maka kita bisa langsung membagi x kurang 2 ini dengan x kurang 2. Maka tersisa x ditambah 4 dibagi x dikurang 5. Nah, setelah bentuknya kita sudah sederhanakan bentuknya, kita tadi sudah faktorkan, kita sudah sederhanakan. Nah, terakhir kita tinggal mensubstitusikan nilai untuk yang ini, nilai x mendekati 2 ini. Jadi x ini kita ganti dengan 2. 2 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 sama dengan
min 2. Nah, jadi nilai limitnya ini sama dengan min 2. Contoh soal yang berikutnya, nilai dari limit x dikurang 8 dibagi akar x dikurang akar 8 untuk x mendekati 8 adalah titik-titik. Nah, ini kita lihat penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, ini akar x dikurang akar 8, maka kita kalikan dengan bentuk sekawan, baik pembilang maupun penyebutnya. Nah, ini bentuk sekawan dari akar x dikurang akar 8 berarti akar x ditambah akar 8. Nah, karena di sini kita kalikan dengan akar x ditambah akar 8, maka keduanya kita harus kalikan, pembilang dan penyebutnya. Nah, setelah kita kalikan, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. X dikurang 8 dikali akar x ditambah akar 8 dibagi x dikurang 8. Nah, kita lihat pada pembilang dan penyebutnya, ini x dikurang 8, di sini juga ada x kurang 8, maka kita dapat sederhanakan sehingga bentuknya menjadi akar x ditambah akar 8. Nah, ini tadi dicoret-coret. Kemudian setelah bentuknya sederhana seperti ini, akar x ditambah akar 8, kita bisa langsung mensubstitusikan x ini, 8 ini kita substitusikan ke dalam sini, x ini. Jadi akar 8 ditambah akar 8 sama dengan 2 akar 8. Nah, ini bisa disederhanakan lagi sama dengan 4 akar 2. Teman-teman bisa menghitung kenapa bisa menjadi 4 akar 2 ya. Nah, soal selanjutnya, nilai dari limit 8 dikurang 5x dikurang 6x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2 dikurang 4x kurang 1 untuk x mendekati tak hingga sama dengan titik-titik. Nah, tadi kita sudah bahas untuk bentuk tak hingga kita dapat menggunakan rumus-rumus yang sudah ada dengan kita memperhatikan kondisi yang ada. Nah, kita lihat ini pada pembilang, ini pembilangnya yang ini fungsi fx pembilangnya dan fungsi gx untuk penyebutnya. Ini x pangkat 2. Kita lihat pangkat tertingginya untuk fx, pangkat tertingginya itu pangkat 2. Untuk gx pangkat tertingginya juga 2. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya, maka kita dapat menggunakan ketentuan jika pangkatnya sama, maka kita bisa langsung membagi konstanta pada variabel pangkat tertingginya untuk pembilang dibagi penyebutnya. Nah, ini x pangkat 2 konstantanya min 6, dan untuk x pangkat 2 pada penyebutnya konstantanya 2. Maka untuk mendapatkan nilai limitnya, kita langsung bagikan min 6 ini min 6 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan min 3. Soal selanjutnya, nilai dari limit 3x ditambah 2 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 untuk x mendekati tak hingga adalah titik-titik. Nah, kita lihat soal ini ada bentuk akarnya.
Maka ini kita bisa kalikan dengan sekawan, karena di sini tandanya min, maka di sini tandanya plus. Kita kalikan bentuk ini dengan sekawannya. Nah, ini dikali ini, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian di sini karena ini sama saja dengan per 1, maka pada penyebutnya tetap 3x ditambah 2 ditambah akar 9x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Nah, selanjutnya ini kita pangkatkan 2 terlebih dahulu. 3x ditambah 2 kita pangkatkan 2 sehingga hasilnya menjadi 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 4 dikurang ini 9x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Ini kita tulis tetap. Selanjutnya kita lihat di sini ada 9x pangkat 2, di sini juga ada min 9x pangkat 2. Nah, ini kita bisa langsung kurangkan 9x pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2 hasilnya 0. Kemudian 12x dikurang 4x hasilnya 8x. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, setelah ini sudah dalam bentuk sederhana. Nah, ini kita bisa perhatikan bentuk terakhir, yaitu pangkat tertinggi variabel. Ini pangkat tertinggi pada pembilang ini variabel x, pangkat tertingginya itu 1, dan pada penyebut juga ini pangkat tertingginya 1. Ini juga pangkat tertingginya 1 karena akar 9x pangkat 2 jika kita akarkan akan menghasilkan 3x, jadi pangkat tertingginya 1. Maka nilai limitnya kita dapat, nah ini konstanta untuk variabel x ini tadi pada pembilangnya 8 dibagi untuk penyebutnya, ini kan ada 2 variabel x, ini x pangkat 2 dan ini x, jadi konstantanya yang ini 3, untuk yang ini akar 9x pangkat 2. Nah, jika 9 ini kita akarkan hasilnya sama dengan 3, x pangkat 2 kita akarkan hasilnya sama dengan x, maka di sini kita bisa tulis 3 ditambah 3, jadi hasilnya 8 per 3 tambah 3 6, 8 per 6 disederhanakan menjadi 4 per 3. Soal selanjutnya, untuk nilai dari limit akar 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 2 dikurang akar 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 7 untuk x mendekati tak hingga sama dengan, nah kalau dari soal kita lihat ini x mendekati tak hingga, maka kita dapat gunakan ketentuan yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Kita tinggal lihat nilai ini. Nah, kita lihat nilai A, ini nilai A, dan nilai P, ini nilai P. Nilai A sama dengan 3, nilai P sama dengan 3.
karena nilai A dan P nya sama, maka kita bisa langsung mencari nilai limitnya dengan rumus B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, kita lihat, maka B, ini B berarti B nya sama dengan 8 dikurang Q nya sama dengan 2 dibagi 2 akar A nya sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6 dibagi 2 akar 3. Ini 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi 3 akar 3. Nah, kita bisa sederhanakan bentuknya, kita kalikan agar penyebutnya tidak berbentuk irasional atau tidak berbentuk akar. Kita kalikan dengan sekawan, jadi 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, nanti hasilnya sama dengan akar 3. Soal nomor 7. Nilai dari limit 3 akar 3x ditambah 2 dikurang akar 3x ditambah 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini juga x mendekati tak hingga. Kita lihat bentuk ini mengacu pada bentuk seperti ini, dan untuk nilai, karena ini kita lihat nilai P nya 3, nilai Q nya juga 3, maka hasilnya kita bisa langsung tulis sama dengan 0. Nah, kita mengacu pada bentuk ini, bentuk jika P sama dengan Q, karena di sini 3 sama dengan 3, maka nilai limitnya sama dengan 0. Nah, misalnya jika di sini nilainya 3, di sini nilainya 2, kita bisa mengacu ke bentuk P tidak sama dengan 0, P tidak sama dengan Q, maka limitnya tak hingga. Karena di sini sama dengan, maka limitnya sama dengan 0. Nah, itu tadi penjelasan tentang limit fungsi aljabar. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Thanks for watching.